Oke, kali ini gue mau cerita terkait dengan SDWHV. Apa sih itu SDWHV? SDWHV itu adalah surat dukungan untuk working holiday visa yang dikeluarkan oleh Imigrasi Indonesia. Jadi sebelum kita launch working holiday visa Australia, itu kita harus mendapatkan dan syarat utamanya itu adalah SDWHV. SDWHV itu apa sih sebenarnya? Nah, sesuai dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia, kalau SDWHV itu akan dibuka setiap tahunnya akan terus bertambah kuotanya. Kalau tahun kemarin itu kuota gue itu sekitar 4.796. Kalau tahun ini rencana adalah 5.000 and onwards. Jadi tuh setiap tahunnya akan terus bertambah. Gue nggak tahu sampai kapan perjanjian bilateral ini akan terus berjalan, tapi menurut gue ini kesempatan jangan sampai dilewatkan. Oke, untuk mendapatkan SDWHV itu ada 6 persyaratan utamanya. Yang pertama ada pas foto. Pas foto itu formatnya nggak usah 3,5 kali 4,5. Kalian cek sendiri aja formaturnya di sdwhv.imigrasi.go.id. Kemudian yang kedua itu adalah paspor. Paspor itu maksimal expiry itu 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan kalian baru mau buat, gue sarankan untuk membuat yang paspor elektrik, harganya 650.000. Atau kalau misalkan kalian mau sehari jadi itu harganya 1 juta. Kalian tinggal daftar aja di web atau di aplikasi imigrasi, dan itu ngantri. Jadi kalau misalkan kalian mau tahun ini, kalau bisa kalian sudah mulai buat dari bulan-bulan sekarang ini, itu ngantri parah sih kalau buat gituan. Terus kemudian yang ketiga, bukti kualifikasi pendidikan. Bukti kualifikasi pendidikan ini bisa berupa ijazah D3 atau ijazah S1, atau kalian sudah menempuh S1 tapi kalian sudah semester 4 ke atas. Jadi kalian bisa melampirkan transkrip nilai mulai dari semester 4. Nah, ini gue mau kasih tahu juga terkait dengan bukti kualifikasi pendidikan ini, ada beberapa contoh kasus. Kemarin itu gue lihat di grup ada orang yang kena random check kalau astagfirullahaladzim, ini sebenarnya pahit sih. Jadi waktu dia apply kena random check, setelah dicek itu kampusnya tidak terdaftar oleh PD Dikti. Nah gitu, jadi untuk make sure lagi, kalian cek username kalian cek nomor mahasiswa kalian, kalau kalian itu apakah sudah terdaftar di PD Dikti gitu. Terus kemudian yang keempat, sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris ini either IELTS atau PTE. Kemudian skornya itu kalau IELTS kalau nggak salah 4,0 atau 4,5 gitu, gue nggak tahu, kalian cek lagi aja di web. Kemudian yang kelima adalah surat keterangan bank. Surat keterangan bank ini merupakan bank reference. Nah, saran dari gue pribadi adalah menggunakan rekening pribadi yang sudah berumur di atas 3 tahun. Itu kuat banget sih. Dan minimumnya 5.000 Australian dollar. Kalau misalkan kalian punya dana pengendap di bawah 5.000 Australian dollar, jangan coba-coba apply karena sudah pasti tidak diterima, sudah pasti di-reject gitu ya. 5.000 Australian dollar itu kurang lebih mungkin 52 juta kali kalau kurs Indonesia. Tapi kalau misalkan mau save ya kalian simpannya 55 juta ke atas aja lah, kayak gitu. Terus yang terakhir, yang keenam, itu adalah surat pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis ini jangan coba-coba buat formatur sendiri karena sudah ada formatnya dari webnya. Dan juga ada contoh kasus kemarin itu kena random check karena surat pernyataannya itu menggunakan e-materai. Nah, gue nggak tahu nih, agak pro kontra. Jadi kalau bisa kalian jangan malas aja, kalian formatnya sesuaikan, kalian print, kalian tempel materai, kalian taruh tangan basah, udah gitu aja deh, nggak usah ribet, ikutin aja. Itu mungkin SDWHV kurang lebih kalian spending IELTS 3,150 dan paspor 650.000. Itu mungkin syarat utama untuk melakukan SDWHV spendingnya. Oke, jangan sampai lupa. Let's go guys, gas terus.